Demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat, nomokrasi itu adalah kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa kedaulatan hukum bisa liar. Negara hukum kalau tidak didukung oleh proses yang demokratis, itu bisa juga sewenang-wenang. Demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat, nomokrasi itu adalah kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa kedaulatan hukum bisa liar, karena setiap orang bisa merasa benar sendiri dan membuat keputusan-keputusan sendiri yang membahayakan masyarakat karena kekuatan, baik kekuatan fisik maupun kekuatan uang. Tetapi nomokrasi, negara hukum, kalau tidak didukung oleh proses yang demokratis, itu bisa juga sewenang-wenang. Hukumnya menjadi elitis. Oleh sebab itu para pendiri negara sejak awal mengatakan, yang kemudian sekarang dimasukkan di dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar kita, dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan republik, kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan berdasar undang-undang dasar. Itu artinya kedaulatan di tangan rakyat itu demokrasi, dilaksanakan menurut undang-undang dasar itu artinya nomokrasi, karena undang-undang dasar itu ibu dari semua hukum yang ada di suatu negara. Lalu di pasal 3 atau di ayat 3 disebutkan Indonesia adalah negara hukum. Jadi demokrasi dan nomokrasi. Saudara, kita bicara pemilu. Pemilu adalah bentuk atau ekspresi atau mekanisme yang paling nyata dan bisa dilihat dan dilakukan oleh rakyat di dalam negara demokrasi. Oleh sebab itu, maka kita menggariskan karena pemilu itu adalah penggunaan hak rakyat yang paling mendasar, maka pemilu itu harus dilakukan secara bermartabat, yaitu demokratis. Demokratis itu artinya setiap rakyat diberi kesempatan untuk menyampaikan atau mengajukan atau menentukan pilihannya. Pemerintah dan penyelenggara harus jujur dan adil. Begitu juga para peserta pemilihan umum. Artinya kita semua harus bersikap sportif. Dengan demikian, pemilu yang bermartabat itu adalah pemilu yang harus sesuai dengan nilai-nilai yang kita anut sebagai bangsa, dengan etika dan dengan aturan hukum. Jadi ada nilai, ini pemilu bermartabatnya, ada nilai yang kita anut, kemudian ada etika, kemudian ada norma atau aturan hukum. Saudara sekalian, memperjuangkan nilai, menyampaikan aspirasi juga boleh didasarkan pada ikatan primordial. Saudara milih orang karena kesamaan agama, itu boleh. Karena kesamaan suku, itu boleh. Karena kesamaan profesi, itu boleh. Kenapa? Karena orang memilih itu ingin mencari orang yang sama pikirannya untuk memperjuangkan apa yang diinginkan bersama. Tetapi yang tidak boleh itu menggunakan ikatan primordial sebagai politik identitas. Apa itu politik identitas? Politik identitas adalah sepolitik di mana identitas diri dijadikan alat untuk menundukkan dan mendiskriminasi orang lain. Misalnya, saya suku
Jawa. Kalau saya menang nanti orang Batak saya singkirkan. Saya orang Hindu. Kalau saya menang orang Islam saya sikat. Saya orang Islam. Kalau saya menang orang agama lain disikat. Itu tidak boleh. Tapi kalau saudara memilih berdasar kesamaan agama, boleh, karena wakil-wakil saudara dan calon pemimpin saudara itu akan membawa aspirasi bersama. Saudara sekalian, kalau berbicara aturan-aturan atau demokrasi di dalam pemilu, itu aturannya sudah lengkap. Harus begini, tidak boleh begitu, syaratnya begini, dispensasinya begini, jadwalnya begini, semua sudah diatur. Oleh sebab itu, maka pemilu itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan. Ya. Sesuai dengan aturan-aturan itu artinya, kalau tadi saya dapat pepatah gitu dari teman saya yang dari Padang itu, saya diberi tahu begini nih caranya. Apa? Semuanya ini harus tunduk. Alua samo diturui, jalan samo ditampuah. Aturan hukum harus dilaksanakan secara adil tanpa pandang bulu. Oleh sebab itu di dalam pemilu nanti para penyelenggara harus adil. Siapa itu penyelenggara pemilu? Penyelenggara pemilu itu KPU, Bawaslu, kemudian DKPP. Aparat pemerintah harus netral. Siapa itu? Kalau di dalam undang-undang itu disebut ada 3 unsur: TNI, Polri, birokrasi. Birokrasi itu ASN atau PNS, aparatur sipil negara. TNI, Polri, aparatur sipil negara. Itu juga harus netral. Tidak boleh memihak ke salah satunya, karena tindakan seperti itu melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum. Saudara, masalahnya pemilu itu sering diwarnai oleh kecurangan-kecurangan, sering dimanipulasi, sehingga hasil pemilu itu menjadi ternoda. Sering orang menuding kalau ada kecurangan itu pasti yang curang itu aparat pemerintah. Enggak. Berdasar pengalaman saya sebagai KMK, yang curang itu biasanya antar kontestan. Parpol curang terhadap parpol lain, membayar KPU. Betul Pak? Betul. Itu banyak yang sudah dipenjara, banyak yang sudah dijatuhi sanksi, baik itu pelaku dari kalangan kontestan maupun penyelenggaranya. Ada KPU yang dipecat, ada KPU yang masuk penjara, ada Bawaslu yang kemarin nih di satu tempat di Sumatera ini baru di OTT. Bawaslu belum apa-apa sudah melakukan tawar-menawar. Itu kecurangan. Bisa terjadi dari penyelenggara, parpol dan kontestan. Tapi bisa juga dari ASN. Bisa dari TNI, bisa dari Polri. Itu berdasar pengalaman banyak. Oleh sebab itu saya ingin mengingatkan satu perintah Presiden Republik Indonesia. Belum lama ini sudah mengatakan pemilu supaya diselenggarakan secara judul adil, demokratis, tenang, damai. Saya ingatkan juga bunyi Undang-Undang Nomor 17
tahun 2017 bahwa semua aparat pemerintah, TNI, Polri harus netral, tidak boleh memihak. Itu yang diatur di dalam undang-undang. Saya ingatkan juga bahwa Kapolri juga sudah membuat surat edaran dan memerintahkan agar seluruh jajaran Polri itu netral. Bahkan yang saya baca surat edarannya itu, anggota Kapolri tidak boleh menerima, memberi atau menyalurkan dana partai politik pemilu. Tidak boleh juga membantu secara sepihak partai politik. Itu jelas. Jelas yang ditulis oleh Kapolri. Belum lama ini. Supaya itu diingat, rakyat akan menilai. Panglima TNI juga baru saja mengatakan bahwa TNI itu netral. Semua dilayani secara sama karena siapapun yang terpilih nanti adalah pemimpin atau wakil rakyat Indonesia yang harus kita beri kesempatan untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Minpan RB juga sudah mengeluarkan surat ASN harus netral. Nah, oleh sebab itu nih yang harus kita ikuti agar pemilu itu bermartabat.